langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah apa? Tetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Nah, kita desak pemerintah untuk itu. Yang kedua, moratorium izin perusahaan di ekosistem Batang Toru yang kita bilang tadi itu. Evaluasi, kemudian cabut izin-izin perusahaan-perusahaan yang dalam operasional perusahaannya, dalam aktivitas perusahaannya itu harus menebang pohon dalam skala besar. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Ngobrol bersama Orbit. Orbit kita susah karena mau bicara itu ya, karena bikin banyak hal jadi nggak jelas. Nah, kita perjelas bersama manajer advokasi dan kampanye Walhi. Jadi Jaka, kalau kita lihat fakta ya belakangan ini, bencana udah terjadi. Yang jadi pertanyaan sekarang ini bencana betulan, bencana alam ya, yang betul-betul bencana alam atau bencana alam dengan tambahan betulan. Nah, kalau menurut Walhi apa ini yang terjadi sesungguhnya? Iya, bencana yang ditambah dari kiri kanan depan belakang, Bang. Jadi betul-betul ada tambahan gitu ya. Iya. Ya, karena kalau kita lihat elit di Jakarta udah banyak sekali ngomong yang aneh-aneh yang menegasikan bahwa ada sesuatu di balik bencana ini. Sehingga seolah-olah ini bencana betul-betul alam yang membuat. Memang kita nggak bisa bantah, hujan itu alam, monsun datang itu juga alam, dan siklon tropik itu juga alam. Tetapi kalau itu aja yang terjadi, mungkin cuman air dan endapan yang turun dari gunung. Tapi ini kita lihat yang turun dari gunung itu, wow, kadang-kadang yang terlihat di mata itu tidak sama seperti yang kenyataan di lapangan kan. Kalau aku meluk kayu itu mungkin ada yang tak bisa kupeluk. Apa sih itu? Ya, jadi memang Walhi kan membedakan juga, Bang, mana bencana alam, mana bencana ekologis, kan gitu kan. Ya, bencana alam ini ya memang murni dari alam gitu, dan dampaknya itu kita bisa menilai bahwa tidak terlalu besar. Karena kalaupun besar masih tidak sebesar bencana ekologis. Ya, tidak memakan korban yang banyak. Iya, dampaknya seperti itu. Karena kan faktor-faktor alam itu masih bisa terbaca gitu, Bang. Nah, sementara kalau bencana ekologis ini kan udah banyak campur tangan tadi tuh, Bang. Tambahan depan, belakang, kiri, kanan, ada bumbunya. Sehingga dampaknya itu pun sangat luar biasa. Karena banyak tambahan-tambahan itu kan, secara politis atau kebijakan dan lain sebagainya itu banyak campur tangan dari manusia. Ya, tapi kan kalau kita lihat di jagat berita, suara atau apapun ya, medsos maupun yang resmi, itu bantahan jelas loh katanya bahwa itu kayu kena banjir. Ya kan? Jadi dia tetap menyatakan ini bencana alam yang membuat. Gitu. Bisa alam main chainsaw ya. Nah, itu yang jadi permasalahan logika berpikirnya, Bang ya. Nah, kemudian kan kita bisa juga lihat bahwa dalam pernyataan-pernyataan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, itu kan dinyatakan terus klarifikasi lagi, dinyatakan klarifikasi. Nah, jadi ketidakkonsistenan ini menimbulkan malah tanda tanya di publik. Ada apa di Kemenhub? Nah, itu yang kita bilang. Kita udah dapat bencana, ya kan? Dikasih lagi bencana dengan wacana yang tidak betul, sehingga masyarakat di bawah akhirnya mau gimana? Dia mau minta tolong pun jadi bingung. Kalau dia bencana alam, kan pemerintah udah harus turun tangan dari awal. Tapi kalau bencana ekologis, bukan hanya pemerintah yang harus turun tangan kan. Perusahaan-perusahaan yang ada di atas itu
harus bertanggung jawab dan turun tangan penuh. Iya benar Bang, karena mereka lah yang salah satu pemicu besar kan gitu. Sementara kalau hujan ya dari dulu hujan sudah ada gitu kan. Siapa dari dulu hujan pun digaring mana bisa. Iya kan gitu. Iya hujan badai pun dari dulu udah ada kan gitu. Tapi apakah dulu terjadi sebelum hutan itu dirambah terjadi banjir bandang seperti ini? Tentu kan tidak. Kita lihat aja fakta sejarah seperti itu. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir mungkin ya, terutama di daerah Tapteng, Tapsel itu, kan pemberitaan tentang bencana yang berkaitan dengan air itu udah berulang. Seharusnya ini kan nggak terjadi lagi. Di mana letaknya kira-kira menurut Walhi? Nah, jadi memang itu tadi Bang, setiap bencana selalu yang dinarasikan adalah akibat curah hujan. Akibat alam, kondisi alam. Nah, ini yang di framing gitu. Sementara akar permasalahannya mereka tidak jelaskan. Baru kali ini ada beberapa pemerintahan di kementerian yang berani menyatakan bahwasannya itu adalah bencana ekologis. Itu adalah bencana yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Nah, kita bisa baca itu ada Wakil Menteri PU, kemudian Bupati Tapteng juga menyatakan, bahkan Kapolda kita lihat di berita-berita. Nah, narasi itu sudah muncul sekarang, Bang. Udah ada lah ya. Kontra narasi yang di tubuh pemerintahan itu sendiri udah muncul itu. Nah, seperti itu. Nah, bahkan di Kementerian Kehutanan sudah mulai, walaupun kemarin diklarifikasi, tapi kan kembali lagi katanya kita lagi menelusuri. Ya, memang ada yang itu bekas illegal logging kan seperti itu. Tapi kan sudah mulai ke situ, Bang. Jadi nggak menyalahkan Tuhan terus, kan hujan yang menurunkan Tuhan gitu ya. Kita yang menyalahkan Tuhan. Kita yang berbuat kok Tuhan pula yang yang kena. Dan seperti itu, Bang. Karena sekarang kita udah menyalahkan diri kita sebagai manusia sendiri yang menyebabkan bencana ini dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, kita sudah melihat narasi-narasi itu sekarang, Bang. Nah, kita kan udah lihat hal itu, narasi itu udah keluar, ya kan? Walhi sebagai, kalau ku bilang sekarang sebagai garda terdepan penyelamatan lingkungan di Indonesia, masih bisa kan? Apa yang dalam pikiran atau dalam gerak besar Walhi dalam menyikapi hal yang sedang hangat ini? Ya, jadi memang kita Walhi itu kan pada dasarnya itu fungsinya sebagai pengawas, kontrol ya Bang. Watchdog. Watch kan mengawasi bagaimana kebijakan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang merusak atau berpotensi merusak lingkungan. Nah, itu fungsi kita, kemudian melaporkan dan melakukan advokasi kebijakan. Nah, ini kita memang melihat bahwa ada permasalahan di ekosistem Batang Toru, dan ini salah satu wilayah fokusnya kerja-kerja Walhi. Nah, ekosistem Batang Toru ini hutan yang dia landscape-nya itu meliputi 3 kabupaten. Kabupaten Tapanuli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Nah, ini menjadi landscape salah satu ya fokus kita. Nah, kita melihat memang di sini banyak terjadi deforestasi, Bang. Nah, deforestasi inilah yang selama ini kita advokasi, kan gitu, advokasi agar pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah deforestasi ini. Mengontrol apapun yang terjadi di situ kan? Iya, mengontrol berbagai aktivitas, baik masyarakat maupun perusahaan, terutama perusahaan. Karena kalau masyarakat paling hanya berapa sanggup menebang pohon kan gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan kan dia pakai alat berat dan bisa menebang mungkin ratusan pohon dalam satu hari. Nah, ini yang kita konsen, kenapa kita selalu mengkritik juga tentang pemerintah dan perusahaan. Gitu. Karena ini sumber penyumbang deforestasi terbesar juga. Jadi kalau kita lihat di situ memang ada ya pemberian izin tertentu kepada perusahaan tertentu selama ini? Ya ada. Jadi memang
di landscape ini kita udah mendata ada sekitar 21 perusahaan. Kan gitu, perusahaan yang bergerak di bidang berbeda-beda. Tapi ada beberapa perusahaan, ada 7 perusahaan yang kita identifikasi itu membawa dampak besar pada deforestasi. Jadi laju deforestasi itu sulit dibendung karena 7 perusahaan ini terus melakukan aktivitas penebangan dengan Masif ya? Iya, dengan masif dan memiliki izin, Bang. Iya, itu dia Ini jadi permasalahan. yang kita jadi masalah kan. Sebetulnya kalau kita lihat 10 tahun terakhir, berapa kali kejadian di kawasan Batang Toru dan yang menghancurkan ekosistem yang ada di sana secara masif juga dan nyata bentuknya. Masa nggak ada awareness tersendiri dari pemerintah? Ya, karena gini Bang, kita juga heran juga karena ada satu tahun yang lalu itu juga ada juga laporan-laporan terkait dengan illegal logging. Ya. Apakah itu ilegal atau legal, yang penting ada perambahan di hutan itu. Tapi toh kayak Gakum juga menyatakan bahwa kita tidak menemukan adanya logging gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya, dan faktanya setiap kali banjir tetap ada sebenarnya pohon-pohon yang terbawa, dan ini bukti terbesar. Ya. Kan gitu. Itu kan fakta ya. Iya. Kita nggak tahu siapa ngerjakan karena nggak ada yang teken di setiap pohon itu kan. Iya. Nah, kalau ada yang teken enak tahu. Mungkin gitu. pohonnya bisa bicara. Nah, cuman aku pengen tahu, ada nggak mitigasi untuk hal-hal yang manajemen seperti itu? Itu kan masalah manajemen, izin segala macam itu kan. Ada nggak mitigasi yang bisa dilakukan bahwa itu nggak, sebetulnya udah nggak sah lagi? Ini ya sebenarnya political will juga sih Bang. Karena kajian terkait dengan lokasi kawasan itu sudah ada. Ya, kita punya kajian risiko bencana tahun 2022-2026. Itu BPBD kan, provinsi yang mengeluarkan. Nah dari situ udah jelas itu Bang, daerah-daerah mana yang rawan banjir bandang dan tanah longsor. Jadi seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, itu resiko tinggi statusnya untuk banjir bandang dan tanah longsor juga. Nah ini harusnya kan kebijakan itu juga harus mengacu pada ini, termasuk kebijakan dalam memberi izin, apakah itu izin tambang, izin hutan industri dan lain sebagainya. Harusnya juga mengacu pada ini. Ini kondisinya rawan loh gitu. Ini yang menarik hatiku, bahwa sudah ada sebetulnya guidelines untuk perizinannya kan, bahwa ini harus dikaji lebih dalam segala macam. Nah, bisa nggak masyarakat sekarang, nih masyarakat banyak yang bermatian segala macam, menuntut pemerintah yang mengeluarkan izinnya untuk kawasan yang udah mengancam nyawa manusia secara nyata, secara hitungan masyarakat yang menguasai lah, stakeholder-nya. Iya, kita juga sebenarnya udah bahas ini Bang, bahwa sebenarnya ini kan adalah pembiaran. Iya. Jelas ini adalah pembiaran dari pemerintah. Itu kajian itu sudah lama ada. Dari gitu. tahun 2022 2026 yang mengeluarkan pemerintah sendiri, BPBD. Dan ketika itu terjadi, ini fakta ini terjadi, berarti kan aduh susah kita mau bicaranya. Bisa dong harusnya rakyat yang terdampak atau rakyat mana menuntut laksanakan inilah. Kalau kalian nggak laksanakan ini, kalian harus dihukum loh. Iya. Jadi memang negara harus bertanggung jawab secara penuh. Kan gitu. Secara penuh negara harus bertanggung jawab karena kelalaiannya, Bang. Gimana dia bertanggung jawab sekarang? Untuk status bencananya aja masih ribut orang. Ya. Ada yang mau bilang itu kan cuma cerita di medsos. Itu ngerinya kan cuma di medsos. Itu orang penting yang ngomong. Kan lucu. Kayak mau lepas tangan. Di situ masih kita nggak tahu masih berapa puluh atau berapa ratus orang yang terkurung di dalam. Yang terisolasi. Nah, iya itu juga sangat kita sayangkan sebenarnya. Memang seharusnya pemerintah saat ini sudah menetapkan
status bencana nasional. Nah, kita berharap cepat ditetapkan. Kenapa? Karena kita juga melihat bahwa pemerintah daerah sebenarnya lambat. Nah, lambat dan di waktu-waktu yang lambat ini kan banyak nyawa yang masih terancam. Nah, itu sebetulnya yang menjadi pokok pertanyaanku tadi. Kalau kita nggak lakukan desakan kepada pemerintah, tidak bisa menghukum pemerintah, itu akan banyak lagi mayat di belakang sana. Ya, memang itu memang harus didesak, Bang. Dan setelah ini memang harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi pemerintah juga tidak bisa lepas tangan aja setelah ini terjadi. Mantap. Nah, ini memang juga sudah kita bahas juga di internal bahwa ini ada peluang masyarakat itu bisa menuntut dalam hal misalnya gugatan. Ya. Gugatan, apakah itu dia class action, apakah itu dia citizen lawsuit, kan gitu. Atau bahkan wali sendiri misalnya gugatan legal standing. Nah, jadi peluang-peluang ini sangat besar, Bang. Dan lembaga-lembaga lain juga bisa melakukan hal yang sama, kan? Bisa melakukan hal itu, gitu. Khususnya untuk kepentingan masyarakat dan ekosistem di lokasi bencana. Nah, ini sangat terbuka peluang untuk melakukan itu. Nah, ini sangat penting juga kalau jadi menurut saya penting, Bang. Kenapa? Karena ketika di publik ini kan kita lihat ini pemerintah khususnya kementerian-kementerian ini kan Kementerian Kehutanan ini kadang ngomong A, kadang ngomong B, kadang ngomong ini gitu. Tapi kalau misalnya dia ditarik ke pengadilan, dia harus menjawab secara tertulis dan di depan hakim, di depan pengunjung. Nah, ini sangat penting nih sebenarnya nih ke depannya ini dipertimbangkan. Nah, itu yang kami masyarakat, aku kan mata masyarakat dan mulut masyarakat, inginkan bahwa tidak semua kebijakan itu bisa dilakukan pemerintah tanpa dia mengkaji dampaknya pada masyarakat. Apalagi yang sudah ketahuan punya resiko seperti kajian untuk tahun 22 sampai 26 itu. Ya kan? Bahwa pengelolaan alam, pengelolaan hutan harus bagaimana dan bagaimana. Tapi itu tetap kalau aku bilang dilanggar, aku duga masih ada praktek pelanggarannya. Iya, itu kalau kita lihat sih sangat jelas sebenarnya, Bang. Sangat jelas pembiaran, pelanggaran sebenarnya. Jadi dia legal karena dibiarkan oleh pemerintah. Iya. Kan seperti itu. Jadi yang ilegalnya yang pemerintahnya jadinya. Ya, ilegalnya. Nah, disinilah sebenarnya objek perbuatan pemerintah itu yang bisa kita asumsi sementara, bahkan dugaan kuat pun, ini sebenarnya tindakan pemerintah ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Takutnya ada persekongkolan lagi. Nah, perbuatan melawan hukum kenapa? Karena udah ada kajian-kajian, banyak kajian-kajian, dan melihat lokasi yang seperti itu, toh kenapa tetap dibiarkan perusahaan misalnya kayak tadi tambang, HTI dan lain sebagainya itu masih beraktivitas di lokasi yang rawan ini gitu. Nah, ini yang kita permasalahkan sebenarnya adalah tata kelolanya, Bang, yang masalah. Tata kelola. Ya terserah mau misalnya mau menanam sawit misalnya, tapi ya tempatnya toh jangan yang di sini. Kan gitu. Nah, status itu hutan atau hamparan apa sih? Nah, jadi ekosistem Batang Toru ini, Bang, kita melihat ini bahwa ekosistem ini ekosistem yang masih memiliki hutan tropis dengan tutupan yang rapat. Vegetasi hutan tropis, yang masih origin terjadi. Gitu, origin untuk di Sumatera Utara. Jadi ini rimba terakhir kalau bisa kita bilang, Bang. Ini rimba terakhir di Sumatera Utara dan diberikan izin yang nampak oleh Walhi itu izin apa saja? HTI atau segala pertambangan, Bang. Pertambangan. Tambang emas itu sangat luar biasa. Jadi bisa kita bilang setelah Freeport, salah satu tambang terbesar itu ada di sana. Tapanuli Selatan. Nah, kemudian perkebunan sawit. Nah, itu perusahaan itu kita lihat kita juga identifikasi dari satelit ini sangat luar biasa deforestasinya. Ya, aku lihat di medsos
Itu ada peta satelit yang sedang diobservasi sama Ya, sama teman-teman yang lain. Ya, teman-teman lain. Sedemikian rupa keterbukaan di suatu tempat yang sangat vulgar dan pelemahan vegetasi kalau menurut aku karena ada di blok tertentu sehingga blok yang masih tersisa rentan. Itu yang kami. Nah, itu ada nggak datanya secara nyata di kepemerintahan atau stakeholder yang mengurus itu? Sebenarnya gini Bang, kalau misalnya fungsi dari pemerintah itu berjalan, fungsi pengawasan seharusnya ada. Nah, bagaimana perusahaan ini bekerja, ya kita aja yang bukan pemerintah kita bisa melihat. Nah, kita bisa menghitung kan gitu. Nah, kenapa mereka tidak gitu kan? Yang punya wewenang khusus. Nah, seharusnya punya. Nah, seperti itu. Perkiraan Walhi lah, ini perkiraan kan boleh ya. Dari hamparan yang ada tadinya sebagai hutan tropis, origin tadi, sekarang tinggal berapa persen? Nah, jadi kalau ekosistem Batang Toru itu ada versi kawan-kawan itu yang luasannya itu berbeda. Ada yang dia 150.000 hektar, ada yang 250.000 hektar. Nah, itu berbeda. Nah, tapi kalau kita misalnya ambil Walhi, kita ambil yang 250.000 hektar. Nah, dalam ekosistem itu tidak hanya kawasan hutan, ada yang APL dan lain sebagainya. Nah, jadi dari bilang saja dari 250.000 hektar itu, nah 7 perusahaan yang kita identifikasi berkontribusi besar dalam laju deforestasi itu dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini tutupan hutannya itu bisa berkurang sekitar 2.000 sampai 3.000 Bang. Nah, ini masih 7, tapi kalau misalnya kita gabungkan semuanya 21 perusahaan bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 hektar yang berkurang tutupan hutannya. Ya, faktanya dari 250 terbuka 40.000 ya. Sekarang gini, salah satu perusahaan tambang emas, tambang emas di Tapanuli Selatan itu ada namanya PT Agincourt Resource. Nah, jadi PT Agincourt Resource ini kita ada dokumen AMDAL-nya, Adendum AMDAL tahun 2020. Oh, AMDAL di Adendum ya? Ya, Adendum jadi di situ kita bisa melihat Bang berapa kontrak karyanya, kemudian berapa lahan yang sudah pembukaan lahan yang sudah dieksploitasi. Nah, sampai saat ini itu sudah 630 hektar. Sekitar 630 hektar. Kemudian di Adendum AMDAL 2020 mereka mau buka perluasan lagi itu 583 hektar. Jadi udah 1.100. Itu baru satu perusahaan. Kan gitu, baru satu perusahaan. Jadi kalau misalnya 7 perusahaan, ya 4.000 hektar atau 5.000 hektar dibuka itu rasa kita masih rasional. Ya beda dong antara tambang dengan perkebunan mungkin. Iya, perkebunan bisa lebih luas. Lebih luas. Dia terbagi-bagi, Bang. Nah, memang ada yang APL, ada yang kawasan hutan. Tapi begini, Bang. Ini kan sebenarnya kewenangan dari Kementerian Kehutanan juga ya. Untuk melepaskan dari kawasan hutan gitu. Jadi kalau misalnya pertambangan dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit ya, nah itu kan harus dikeluarkan dari kawasan hutan, Bang. Nah, harus APL dia kan, supaya yang dia bisa HGU nih untuk yang perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang tambang itu bisa keluar kontrak karyanya, apakah itu diperluas atau gimana. Nah, ini kan harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Nah, kita nggak tahu apa rasionalisasinya atau landasan hukum dari Kementerian Kehutanan melakukan pelepasan. Ini yang kita lihat di lapangan, Bang. Bukan hanya di ekosistem Batang Toru aja, tapi kalau kita lihat hutan-hutan yang dilangkat segala macam itu asal dilepaskan aja. Kita nggak tahu. Itu tiba-tiba udah putih. Nah, bahkan yang lebih riskan dulunya APL jadi kawasan hutan. Yang dituduh masyarakat masuk kawasan hutan. Nah, ini permasalahan di Kementerian Kehutanan juga kita lihat, Bang. Kalau Walhi itu melihat nggak data-data
hutan itu secara nyata di pemerintahan kita? Ya, jadi gini Bang, kadang kita agak kesal juga sama pemerintah. Kenapa di tubuh mereka sendiri itu data itu bisa berbeda-beda? Oke, nggak, itu kalau secara hukum itu hak publik nggak? Seharusnya hak publik. Berarti harus exposed. Harus, yang mana kawasan hutan, yang mana sudah ditunjuk, yang mana sudah ditetapkan, itu harusnya menjadi konsumsi publik, menjadi informasi publik. Iya. Nah, tapi tidak semua kita lihat Bang. Nah, kayak dalam hal bencana kali ini, itu bisa nggak rakyat meminta status hutan yang ada di atas itu? Bagi sebagian masyarakat di Batang Toru mungkin bilang itu Gunung Botak. Karena udah botak. Botak atasnya, ya. Ngetambang. Ya nggak tahu lah gitu ya. Aku nggak tahu yang mana. Itu bisa nggak masyarakat meminta? Bisa gini Bang. Pada dasarnya kawasan ini kan bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan, ya. Bisa dilepaskan. Ya bisa saja kalau misalnya alasannya itu memenuhi syarat itu bisa. Tapi bisa kalau aja. kita balik ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya, rakyat sebagai pemegang mandat, bukan pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini, itu berhak dikasih tahu nggak? Ya seharusnya Bang. Seharusnya informasi itu sampai ke masyarakat. Bahkan mungkin dari awal mungkin seharusnya dikasih tahu. Iya. Rakyat boleh nggak hutan ini dipakai pemerintah? Iya, gitu. Kan? Harusnya pemerintah bersama dengan perusahaan itu ya datang ke masyarakat. Ya. Logikanya kalau kita pakai dua landas hukum kita, ini persepsiku dan ini logika yang ku dapat. Bahwa tidak boleh semena-mena pemerintah memberikan izin walaupun lewat DPRD. Oke, DPRD adalah DPR atau DPRD adalah perwakilan rakyat. Tetapi kalau faktanya seperti ini, rakyat kan boleh dong marah gitu. Ya, benar Bang. Ya memang secara normatif ya DPR itu kan representasi rakyat secara normatif. Kan Pemegang mandat. Iya. Nah, kemudian melalui DPR disetujui itu kan gitu. Tapi kan kembali lagi itu, kalau misalnya masyarakat itu tidak setuju, ya seharusnya itu jadi pertimbangan juga Bang. Nah kan gitu. Jadi ada dong langkah hukum yang bisa dilakukan masyarakat, entah itu kepada MA ya, atau apa yang bisa ubah dong aturan ini. Ya. Gini, kalau misalnya permasalahan itu ada pada peraturan perundang-undangan, ya itu bisa di GR, Bang. Gitu, bisa di GR. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak pada peraturan perundang-undangan, maka bisa advokasinya itu bisa melalui desakan-desakan publik mungkin dan gugatan. Kalau desakan publik, kalau cuma omongan nggak akan didengar lagi sekarang kalau kita perhatikan. Gitu. Ya, tapi kan akan lebih bagus dia kalau desakan publik ditambah lagi dengan upaya-upaya lain, upaya litigasi dan lain sebagainya. Kenapa aku tanya itu? Karena udah ada kalau aturan atau apalah yang masalah pengelolaan hutan yang diatur dari tahun 2022 sampai 2026 tadi. Oh, kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana. Kalau ini kan bisa menjadi dasar untuk mengeluarkan kebijakan, mempermasalahkan kebijakan mereka, sehingga kebijakan itu harus diubah. Dan siapa yang melanggar kebijakan itu harus ditindak. Berani wali nggak? Ya kita wali siap. Bahkan kita sekarang sudah mulai mengkaji upaya-upaya tersebut, Bang. Oke. Nah jadi kita sekarang memang wali lagi fokus. Selain mengkampanyekan permasalahan ini, kita juga masih lagi fokus untuk turun ke wilayah-wilayah terdampak bencana, menyalurkan bantuan. Nah, setelah ini selesai, tidak sampai sini saja, pemerintah harus bertanggung jawab dan kalau misalnya tidak ada upaya konkret, maka kita yang akan maju melalui jalur-jalur hukum. Ya, karena kan sudah terbukti ada kebijakan yang dilanggar, yang segala macam.
Jelas. yang membuat masyarakat yang jadi korban, sementara masyarakat adalah pemilik kedaulatan negeri ini, ditindak dengan kebijakan yang begitu. Ya, tapi ya memang kebijakan-kebijakan itu selalu mengatasnamakan kepentingan ekonomi. Iya, Kepentingan ekonomi, pembangunan dan lain kemajuan sebagainya. dan segala macam. Kemajuan. Tapi siapa sih yang rela misalnya istrinya mati atau anaknya mati, kan gitu? Ya. Kalau mati lah dengan status hilang aja, siapa yang rela? Status hilang gitu aja, ya, kan gitu. Dengan bahkan uang berapa triliun pun tidak bisa dinilai kan gitu. Nah, jadi jangan atas nama pembangunan dan ekonomi jadi suka-sukanya gitu kan, atas nama apa kepentingan umum dan lain sebagainya. Kepentingan umum yang mana? Ya, gitu. Seperti memberikan izin penebangan atau hutan tanaman industri atau apalah namanya di situ. Tambang atau apapun situ. Ketika dampaknya akan memberi kepada rakyat, dikaji nggak kira-kira? Nah, bahkan kita melihat ya, kembali tadi ke PT Agent Code Resources. Itu di Adendum AMDAL yang 2020 itu. Ya, itulah yang tadi aku tahu AMDAL Adendum. Ya kan gitu. Di mana mereka mau membuka perluasan, mereka mau meningkatkan jumlah produksi, Bang. Jumlah produksi, tapi harus membuka lahan itu 583 hektar untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Dan di AMDAL itu juga dinyatakan bahwa itu harus menebang 185.884 pohon. Dari 583 hektar akan membabat segitu. Nah, ini kan jelas nih, ada deforestasi, bakal ada deforestasi. Tapi toh diizinkan. Dan sekarang lagi berjalan. Kita melihat itu. Nah, ini masih satu, Bang. Ya. Nah, 185.884 pohon. Nah, kemudian ada juga ada juga pembangkit listrik tenaga air, PT NSAE. Nah, kita melihat PT NSAE itu dia membuka jalur itu di sepanjang Sungai Batang Toru kan, sekitar 13 km. Dan kalau dihektarkan, dia udah membuka sekitar 300-an hektar. Nah, kalau 300-an hektar, berarti sekitar 90 ribuan pohon. Kan gitu. Kalau 583 hektar tadi 185 ribuan, berarti 300 hektar paling sedikit 90 ribuan pohon akan ditebang. Kalau dikubikkan berapa kubik? Iya. Kalau dirupiahkan sekubik sekian rupiah berapa? Benar. Ini masih dua perusahaan, Bang. Masih dua perusahaan. Dan itu jadi kalau tambang itu kayu itu jadi milik siapa dan bagaimana? Iya, karena izinnya tambang kan? Izin tambang. Jadi mereka tidak bisa menjual atau mengelola kayu itu, izinnya izin tambang. Di mana kayu itu kalau tidak di situ? Nah, perkebunan juga sama kan? Ya. Ketika dia nebang kan izinnya izin perkebunan, bukan izin menebang pohon. Benar. Dan pohon itu kemana, bagaimana, siapa yang diuntungkan. Nah, di sini kan muncul di benak masyarakat bisa muncul ada kong-kali-kongkah antara pemerintah dengan kalangan tertentu. Nah, jadi memang seperti ini, Bang. Nggak bisa kita pungkirin bahwa di setiap instansi itu tetap ada mafia. Nah, kan gitu. Ya, kita bisa bertanggung jawab soal itu. Kenapa? Yusuf Kala aja tanahnya itu dikerjai mafia. Itu aja. Iya. Kementerian Kehutanan, itu dirjen-dirjennya kemarin itu diperiksain oleh Kejaksaan Agung kan? Ya. Soal sawit. Ya kan? Tata kelola perkebunan sawit. Iya. Banyak yang baik, Bang, di Kementerian Kehutanan. Tapi jangan lupa, banyak juga mafia di sana. Nah, berarti banyak yang jadi PR kita sebetulnya nih ya. Ya. Terus ada satu hal lagi yang kurasa untuk menutup cerita kita. Setiap izin HTI, tambang, atau apapun namanya pemanfaatan hutan itu, ada kewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Iya, seharusnya ada. Kan gitu. Harusnya itu seperti tambang itu. Ya harusnya dia kembalikan ke posisi semula. Ketika dia sudah berproduksi atau sudah selesai masa eksploitasinya, selesai masa produksinya, operasionalnya, dia harus kembalikan tuh. Jadi selama dia beroperasi itu botak tetap. Ya botak, tapi harus ada juga sebenarnya wilayah-wilayah yang dikonservasi.
selama itu berjalan, kan gitu. Ada aturan yang seperti itu atau? Ya, harusnya itu ada Bang, yang lahan-lahan dikonservasi. Kalau belum ada, misalnya tambang itu. Nah, dan kita yakin bahwa itu tidak dilakukan secara maksimal ya sebenarnya. kalau misalnya mau buka-bukaan, ya kalau kita lihat dari nggak usah satelit lah, dari helikopter aja sebetulnya kan nampak. Ya, kalau satelit mungkin akan lebih luas penampakannya. Ada nggak dilakukan pengawasan seperti itu pemerintah kita selama ini? Kita tidak melihat itu, Bang. Kita tidak ada melihat pengawasan itu, kan gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya pemerintah itu menjalankan fungsinya juga sebagai pengawas, kan gitu. Tentu mereka punya data dan bisa mencegah permasalahan ini. Tapi faktanya Allah membuktikan bahwa kayu-kayu atau pohon-pohon yang ditebang, inilah dia. Jadi bencana ini sebetulnya bisa menjadi hal baik juga ya. Bahwa bencana ini membukakan mata semua orang, membukakan fakta yang ada bahwa tidak semua yang dibicarakan itu adalah begitu. Ya. Benar, tidak semua yang disampaikan oleh pemerintah adalah benar. Ya. Nah, dan fakta ini sudah kita lihat. Ya. Bagaimana kita menyikapinya. Kalau kami masyarakat berharap kepada Walhi, dan mungkin Walhi juga akan menerima beban berat yang lain dari masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Tetapi kejadian ini bukan hanya di Sumatera Utara. 3 provinsi minimal mengalaminya. Pantaskah itu untuk tidak dijadikan bencana nasional? Kalau 3 provinsi loh, pandangan Walhi yang gue minta. Kalau Walhi menyatakan bahwa ini harus sudah ditetapkan sebagai bencana nasional beberapa hari yang lalu. Sudahlah terlambat tidak dilakukan. Sudah terlambat tidak dilakukan sekarang. Nah, ini permasalahan juga, ada apa? Nah, karena kenapa Bang? Ini menjadi permasalahan baru. Permasalahan apa? Permasalahan kecemburuan antar daerah. Iya. Bisa lihat. Jadi gini, harusnya pemerintah itu lebih bijak. Dia melihat kolom-kolom komentar di sosial media dan lain sebagainya. Jangan salahkan medsos gitu, tapi saringlah medsos itu. Lihat di situ, apa keluhan masyarakat itu paling real. Ya. Keluhan masyarakat, misalnya masyarakat Aceh, kan gitu. Kenapa kalau bencana di Jawa cepat sekali ditetapkan sebagai bencana nasional? Nggak bisa disalahkan mereka. Berpikiran seperti itu juga. Karena mereka sendiri yang merasakan dampaknya sekarang. Terisolasi dan lain sebagainya. Nah, ya, gitu. Aku sih melihatnya gini. 3 provinsi, kalau mereka melakukannya tidak terkoordinasi, kan hasilnya nggak bagus. Benar. Nah, kalau tidak nasional yang meng-arrange ini, akan banyaklah kejadian yang aneh yang muncul nanti. Iya, dalam kebijakan lokal itu. Tapi kalau nasional yang meng-arrange jadi bencana nasional, kan dia bisa jadi satu modul yang sinkron. Iya, bisa dilakukan penanganan bencana secara terpadu, baik nasional bahkan daerah. Kan juga tidak, ketika dia dinyatakan bencana nasional bukan berarti daerah juga lepas tangan. Provinsi juga lepas tangan, kan tetap saling bersinergi. Kan gitu. Betul. Apa sih, ini kan kita melihat bahwa ada ego sektoral ini dari masing-masing pemerintahan. Ya, kalau kita lihat, aku sih ngelihatnya dengan logika masih ya, belum lagi dengan ilmu yang mumpuni seperti kalian di Walhi. Das di Aceh mungkin punya pengaruh ke sini. Iya. Ya kan? Nah, ini tentu akan memunculkan permasalahan-permasalahan dalam penanganan bencana ketika itu tidak dilakukan oleh nasional. Mengarrange 1 atau 2 provinsi. Apalagi ini 3. Ya. Das dari Sumatera Utara juga mungkin membebani Sumatera Barat. Jelas. Ini karena air ini yang bicara. Air mengalir ke tempat di mana dia berjalan. Nah, jalan itu bisa saja lintas provinsi. Ya itu
Bisa Bang, karena memang kan Ya, ada bicara teori butterfly effect kan gitu kan. Di sini permasalahan di sini bisa ngefek ke sana. Ya itu kan itu bahkan itu kan ada teorinya Iya. gitu kan. Nah, ya ini permasalahan lingkungan ini ya jelas Bang gitu. jadi nggak bisa kan antar daerah menyelesaikan permasalahannya, malah bisa menimbulkan konflik antar iya. daerah. Gitu. Nah, gitu. Malah jadi masalah baru. Makanya pantas seharusnya udah jadi Bencana nasional. Ya. Itu yang mengkoordinir itu nasional udah. Iya. Gitu. Jadi nggak salah tangani lagi ya. Iya, satu aja dia yang nanganin kan Jadi gitu. aku minta kira-kira pandangan Warli terakhir dari yang apa yang kita bicarakan. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah apa? Yang pertama tadi udah jelas, tetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Nah, kita desak pemerintah untuk itu. Yang kedua, moratorium izin perusahaan di ekosistem Batang Toru yang kita bilang tadi itu. Oke. Evaluasi, kemudian cabut izin-izin perusahaan-perusahaan yang dalam Terbukti. dalam operasional perusahaannya, dalam aktivitas perusahaannya itu harus menebang pohon dalam skala besar. Oke. Nah, itu Bang. Apalagi daerahnya sudah dapat dalam kajian ya. Iya, sudah dalam kajian itu resiko bencananya tinggi. Kan gitu. Nah, itu harus dicabut itu izin perusahaan-perusahaan itu. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan, Bang. Ini yang menjadi akar permasalahan. Sanggup nggak pemerintah? Nah, ya kita berharap sanggup. Oke. Jadi Orbital, kami sudah bicarakan sedikit banyak. Karena kalau kita bicarakan masalah ini sangat banyak dan akan panjang ceritanya. Tapi untunglah kawan dari Walhi bisa memberikan kita semua gambaran bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang wajib dilakukan pemerintah. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi kita di ngorbit berikutnya. Assalamualaikum.